Putra-Putri Akuntansi 2021. Be the next inspire with attitude, brain, and character. In collaboration with Mika Mahima, menguntai kata bersama Hima. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast Mika Mahima. Pada kesempatan kali ini, podcast Mika Mahima berkolaborasi dengan Putra-Putri Akuntansi tahun 2021. Kenalin, di sini ada aku, Nur Romli, dari Putra-Putri Akuntansi tahun 2021. Aku nggak sendiri nih, aku ditemenin sama Jenny Yuen. Halo Jen. Halo Romli dan teman-teman semuanya. Sebelumnya aku juga mau perkenalan terlebih dahulu ya. Aku Jenny Yuen dari Putra-Putri Akuntansi 2021. Gimana nih kabarnya Romli? Alhamdulillah baik, sehat. Kamu sendiri gimana Jen? Semoga juga baik ya kayak aku gitu. Iya Romli, alhamdulillah aku juga sehat kok. Kalau nggak sehat mungkin nggak bisa nemenin kamu di podcast kali ini ya. Nah ya benar-benar, mungkin kalau kita kurang fit ya, podcast kali ini belum bisa kita laksanain gitu ya. Oke, Jenny, pada podcast kali ini nanti kita bakal ngobrolin tentang apa sih? Mungkin bisa di-spill dulu nih, Jen. Oke, untuk podcast kali ini intinya kita nanti bakal ngobrol santai aja nih, sharing-sharing aja mengenai perilaku kita di sosial media maupun di kehidupan nyata itu berbanding lurus atau berbanding terbalik nih. Baik teman-teman semuanya, karena aku sama Romli ini nggak akan spill banyak, jadi bisa kita mulai aja. Oke, mungkin untuk spill isi podcast kali ini cukup singkat dulu ya, karena kita juga bakal ngobrol. Kita ngobrolnya itu nggak hanya berdua ya, Jen. Kita juga mengundang tamu spesial. Mungkin karena Jenny udah penasaran dan teman-teman semua tentunya lebih penasaran, langsung saja kita undang untuk bergabung pada podcast kali ini. Halo Kak Nur Anissa Damayanti. Halo Kak Anissa. Halo. Suara aku masuk Halo nggak? Kak Anissa. Iya Kak, masuk Kak. Gimana nih kabarnya Kak Anissa? Lagi menjalani kesibukan apa nih Kak? Aku jawab dulu ya. Alhamdulillah sampai detik ini masih aman. Nggak tahu ya nanti berapa jam ke depan kabarku kayak gimana. Untuk kesibukan ya, tahulah mahasiswa tingkat akhir nggak usah ditanya ya. Cukup. Ya cukup mewakili ya pernyataan dari Kak Anissa. Oh ya, mungkin Kak Anissa nih bisa kenalan dulu nih, dari kelas apa, terus semester berapa gitu. Siap. Oke, halo semua, perkenalkan namaku Nur Anissa Damayanti. Aku dari jurusan akuntansi pastinya, program studi komputerisasi akuntansi kelas K4A. Sudah tua saya, guys. Oke, tapi tetap kelihatan strong dan masih muda gitu Kak, dari raut wajahnya seperti itu. Ya. Oke, Jenny dan teman-teman semua, perlu diketahui bahwa Kak Nur Anissa Damayanti ini panggilannya siapa Kak? Kak Nur, Kak Anissa atau Damai? Panggil aku Nisa. Oke. Nisa, oke. Kak Anissa. Jadi Kak Anissa ini merupakan putra-putri akuntansi terfavorit tahun 2020. Benar ya Kak Anissa ya? Yap, betul. Benar, luar biasa teman-teman. Jadi pada podcast kali ini kita benar-benar kedatangan tamu spesial yang tentunya relevan dengan topik yang akan kita bahas, yaitu mengenai are you the same person on social media as you are in real life, seperti itu. Tadi yang sudah di-spill sama Jenny, nantinya kita bakal ngobrolin tentang perilaku kita ketika di sosial media dan kehidupan nyata itu berbanding lurus atau terbalik sih gitu ya Jenny ya, benar? Iya benar banget nih Romli. Oke, tadi Kak Anissa udah kenalan, dan berhubung kita sekarang ini masih di momentum tahun baru ya Kak Anissa, masih di awal tahun, di awal bulan tahun 2022, mungkin Kak Anissa tentunya sudah menyusun resolusi di tahun ini. Nah mungkin bisa di-spill nih Kak, kira-kira apa yang belum didapat di tahun lalu dan apa yang ingin didapat di tahun sekarang gitu Kak Anissa. Oke, resolusi tahun 2022 ya. Kalau aku di tahun 2022 tuh masih melanjutkan di 2021 dan lebih meningkatkan sih. Kayak lebih, kalau aku ya, lebih nge-manage waktunya lebih baik lagi. Ya mungkin di 2021 udah bagus, cuman di 2022 tuh lebih meningkatkan. Karena kan
ya tau lah kalau mahasiswa tingkat akhir kan ini kuliah masih jalan, skripsi masih jalan, dan juga aku lagi nyari part time, jadi tuh kayak 3 elemen itu tuh harus digabungkan jadi satu dan jangan sampai keteteran satu sama lain. Jadi resolusiku di 2022 tuh simpel aja sih, lebih pintar dalam memanage waktu, gitu aja. Apalagi nanti kan kalau udah lulus kan welcome to the jungle kan, jadi ya harus pintar-pintar memanage waktu sih. Dan yang kedua lebih pingin belajar tentang itu manajemen finansial. Ya kan itu sangat penting ya buat kita jangan sampai boros gitu ya kan. Jadi aku lebih mau resolusinya itu sih, kayak harus bisa nge-manage finansial yang baik gitu. Simpel tapi berat dijalanin guys. Bener, karena kadang yang sederhana itu loh Kak yang kadang susah. Dan mungkin kehadiran Kak Anissa di podcast kali ini merupakan salah satu kepandaian Kak Anissa nih dalam kan Kak Anissa sibuk dan masih bisa nyempetin buat hadir di podcast kali ini, seperti itu. Tadi ada beberapa resolusi ya, kayak meningkatkan kedisiplinan terutama dalam memanage waktu sama manajemen finansial, seperti itu. Kalau dari aku sendiri ya kurang lebih mungkin ada yang sama ya, kayak mengenai kedisiplinan, bagaimana sih cara memanage waktu yang baik, karena kita semakin kesini tuh semakin ke semester belakang itu tentu saja semakin sibuk ya Kak Anissa. Kemudian selain memanage waktu tentu saja ya kalau dari aku ya kayak kepribadian sih, gimana kita bisa lebih dewasa, gimana kita bisa lebih kayak bersosialisasi dengan orang lain, seperti itu. Nah tadi kalau Kak Anissa udah, aku udah. Kalau dari Jenny gimana nih? Kalau dari Jenny? Kalau resolusi dari aku sendiri sih, semoga di tahun ini bisa lebih baik lagi ya dari tahun sebelumnya. Kayak bisa lebih bermanfaat juga bagi orang lain, bisa mencoba kegiatan atau hobi yang baru nih, dan juga bisa membuat perubahan biarpun dari hal-hal yang kecil. Kayak gitu sih, Romli. Oke, mantap. Oke, apapun itu resolusi yang udah kita susun ya, semoga dapat tercapai di tahun ini, seperti itu. Oke, Kak Anissa dan Jenny nih, tadi udah kenalan, udah sepil juga karena ini masih momentum tahun baru, resolusinya udah disampaikan. Kita langsung aja ke pembahasan kali ya, mengenai are you the same person on social media as you are in real life, seperti itu. Oke, untuk poin yang pertama, mungkin kita mulai dulu nih dari Kak Anissa. Kira-kira sosmed itu apa sih dan seberapa penting gitu Kak? Sosmed, sosial media, tempat kita bersosialisasi. Oke. Menurut aku penting karena dari sosial media itu kita kan bisa menjangkau orang yang tidak bisa kita jangkau di real life ya. Jadi menurut aku sosial media itu salah satu alat paling ampuh untuk memperluas relasi atau memperluas jaringan. Dan juga yang kedua itu kayak tempat tempat kamu mengekspresikan dirimu gitu loh. Dan semua orang tuh bisa lihat, oh ini ada tuh orang yang namanya Nisa, atau di dunia ini tuh ada tuh yang namanya Nur Anissa Damayanti gitu. Jadi menurutku sosial media itu penting gitu, menjadi kalau aku ya, buat aku tuh menjadi alat buat menjangkau relasi yang lebih luas lagi gitu. Kalau untuk mendapatkan informasi itu kan udah biasa ya, maksudnya nggak harus dari sosial media, dari WhatsApp atau dari internet itu kan juga kita pasti dapat informasi. Cuman yang lebih spesifik kalau aku dari sosial media itu kayak meningkatkan relasi, karena relasi itu penting gitu menurut aku itu. Oke, jadi yang aku tangkap apa yang dari disampaikan Kak Anissa, jadi sosial media ini merupakan senjata ampuh ya di era sekarang untuk kita kayak memperluas relasi dengan teman-teman mungkin yang tentu saja bisa saja di luar negara gitu ya kan Kak. Aku juga salah satu follower Kak Anissa nih, kadang suka lihat story-nya gitu. Kebanyakan ya apa-apa gitu deh. Ya benar, aku juga follower Kak Anissa. Jangan dibuka di sini dong, malu saya. Nggak apa-apa Kak. Kan bukti kalau Kak Anissa nih, nah saya tahu nih ada Kak Anissa, kira-kira kegiatannya ngapain aja gitu Kak. Ya benar banget tuh Kak. Aduh, malu saya. Gak apa-apa. Jadi ya gimana Jenny, ada tanggapan? Ya benar apa kata Kak Anissa tadi ya, sosial media itu sangat penting sebagai ajang kita untuk berekspresi juga, dan juga ajang untuk kita personal branding di
lingkup yang lebih luas lagi. Oh iya, aku juga mau tanya nih ke Kak Anissa. Teruntuk seseorang yang aktif di sosial media, tentunya adalah ya yang namanya sisi negatif ataupun sisi positif dari sosial media itu sendiri. Oh iya, dan juga sebelumnya nih, aku juga mau tanya, sosial media itu kan sebagai personal branding ya, di mana hal itu sebagai proses pembentukan persepsi masyarakat atau publik terhadap aspek yang dimiliki oleh seseorang tersebut, seperti kayak kepribadian, kemampuan, nilai, atau persepsi positif yang ditimbulkan dari diri seseorang tersebut. Contohnya nih kayak Kak Anissa nih. Kalau menurut persepsi Kak Anissa, gimana sih Kak caranya membangun personal branding di sosial media? Kalau menurut aku ya, ini aku juga masih proses dalam membrandingkan diri sendiri kan ya. Kalau aku lebih langkah kecil yang aku lewati, maksudnya buat personal branding tuh kayak aku lebih sharing sesuatu yang aku tahu. Misal contoh kecil, kalian tahu McD kan? Dulu kan baru bulan apa ya? Bulan September atau Agustus tuh kan dia sekarang jadi ada alat untuk pembayaran itu kan. Nah, itu karena kan aku waktu itu tuh baru banget ya. Nah, itu aku foto, aku sharing ke sosial media. Nah, akhirnya mereka tahu kan. Oh alah, McD sekarang berubah tuh kalau mesen. Akhirnya mereka tahu cara mesen kalau di McD itu kayak gini-gini gitu loh. Nah, itu menurut aku merupakan suatu langkah kecil untuk membrandingkan diri aku sendiri gitu loh. Istilahnya kayak membrandingkan tuh kan kalau menurut aku artinya ya, memberikan manfaat ke orang lain juga, memberikan informasi ke orang lain juga, sehingga mereka attract nih ke akun kita, bahwa oh di akun ini tuh aku nggak cuman mengekspresikan diri sendiri gitu loh, aku juga ngasih informasi gitu, jadi bermanfaat buat mereka semua. Itu sih kalau misalkan langkah kecil yang aku tempuh untuk membrandingkan diri aku sendiri. Terus yang kedua mungkin kalau misal acara PPA gitu kan ya, ngasih tahu kalau kita tuh ada kegiatan podcast, studi banding, kayak aku lebih membrandingkan status aku sebagai mahasiswa dan misal sebagai PPA atau enggak sebagai organisasi. Masih sebatas itu, belum yang kayak belum kayak yang komitmen tiap hari harus konten gitu loh. Kayak gitu sih kalau langkah kecil dari aku untuk memanage akun Instagramku itu. Oke, mungkin kalau dari jawaban Kak Anissa tadi ya, cara membangun personal branding ya, karena kita juga masih sama-sama belajar. Mungkin dari yang disampaikan Kak Anissa itu kayak apa sih yang kiranya walaupun hal kecil, tapi mungkin hal itu bermanfaat bagi orang lain gitu. Mungkin kayak tadi hal baru atau informasi baru yang mungkin bagi sebagian orang itu tidak tahu gitu loh. Ada yang belum tahu, makanya itu. Kalau dari kalian gimana lu? Masa aku doang? Oke, nanti gantian Kak Kalem. Persepsinya nih Kak. Yang menarik sekali ya persepsi dari Kak Nisa nih, Romli. Apalagi Kak Nisa kan juga the winner PPA terfavorit 2020 nih. Pastinya kan udah memiliki experience ya terkait personal branding di sosial media. Tuh. Ya benar banget Jen. Tentunya Kak Nisa ini memiliki karakter yang membuat orang lain itu kayak istilahnya apa ya, suka dan memfavoritkan Kak Anissa gitu loh. Nah, terkait personal branding di sosial media nih, kira-kira kan kadang orang itu kayak tahu Kak Anissa itu di sosmed gitu kan, dan tidak semuanya itu pernah ketemu langsung gitu loh. Nah, dari situ gimana nih Kak Anissa cara memposisikan diri ketika di sosmed sama di kehidupan nyata itu bagaimana gitu loh? Ya, aku juga mau menambahkan nih Kak, kan terkadang seseorang itu menilai kita cuma dari covernya aja ya, just see by cover. Kayak misal kita post IG, post story nih, kok orang ini jalan-jalan mulu, kok orang ini ngepost tentang kebahagiaan mulu. Padahal kan mereka nggak tahu tuh kehidupan kita di dunia nyatanya itu seperti apa. Nah, kalau menurut Kak Nisa nih, apakah kehidupan di sosial media itu sama seperti di kehidupan nyata? Apakah kehidupan di sosial media itu kayak refleksi dari kehidupan kita di dunia nyata? Menurut Kak Nisa gimana nih Kak? Jawabanku tuh bisa dibilang iya juga enggak, bisa dibilang enggak juga iya. Jadi menurut aku gimana dong Kak, jangan membingungkan kami itu loh. Jadi menurutku manusia itu ibaratkan tuh bangun ruang gitu kan. Kalau bangun ruang misal
kan dia punya 6 sisi tuh, atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri kan. Nah, di sosial media itu yang kita tampilkan, aku tampilkan tuh mungkin hanya satu sisi atau 2 sisi. Ada malah orang yang cuma nampilin setengah sisi. Jadi ya itu adalah kita, tapi hanya beberapa sisi, paham nggak? Maksudnya nggak semua sisi yang kita tampilkan, tapi cuman beberapa sisi yang kita tampilkan di sosial media. Nah, orang lain yang melihat Instagram kita berekspektasi bahwa ya kita tuh kayak gitu. Pokoknya di dalam situasi dan kondisi apapun kita tuh seperti itu. Misalkan ya, dalam kita buat story nih, kondisinya kita lagi main sama teman kita. Kita kan otomatis kalau main kan ya apa ya? Cowaan tuh banyak tingkah, guyon, ketawa kayak ketawanya tuh kayak gak ada cewek-ceweknya sama sekali gitu loh, misal. Terus orang lain melihat story kita nih, oh ternyata Anissa tuh kayak gini tuh orangnya. Terus kita ketemu di real life ketika kondisi lagi serius. Aku tuh otomatis kalau misalkan di di situasi kan harus adaptasi kan ya. Otomatis aku diem dong. Dan orang yang berekspektasi bahwa aku tuh orangnya cuawaan, banyak omong, seru, mereka akhirnya ngejudge, gimana sih Nisa orang di sosial media kayak dia kayak gitu, tapi kok di real life dia diem aja. Berarti kan kayak beda gitulah. Nah, itu kan tergantung faktor kondisi dan situasi gitu loh. Jadi ya sebenarnya kalau dibilang kehidupan di sosial media aku tuh sama dengan di kehidupan real life, sebenarnya juga iya, sebenarnya juga enggak. Gimana sih? Kayak tergantung gitu loh. Jadi kan kayak statistika gitu kan ya. Setiap sesuatu masalah pasti ada minimal 2 faktor. Ya enggak? Faktor apa itu namanya? Independen kalau enggak dependent. Ya sama kayak kehidupan. Jadi kehidupan itu enggak ilmu pasti gitu. Sama sosial media, enggak kayak matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi kalau di sosial media sama kehidupan tuh banyak faktor yang mempengaruhi kita gitu loh. Jadi ya kalau bisa dibilang iya juga enggak, bisa dibilang enggak juga iya. Oke. Jadi mungkin gini ya. Ketika kita di sosmed ya emang itu diri kita, tapi ya tidak sepenuhnya. Apabila orang lain ingin mengenal kita lebih jauh ya kita ketemu langsung gitu loh di real life-nya gitu. Ibaratnya kan kayak kita nih, kita foto-foto. Kan tentu saja dari setiap foto hasilnya itu kan nggak semua bagus kan. Nah, yang diupload itu tentu saja bukan aibnya. Tapi kan itu foto kita kan, bukan foto orang lain kan. Benar. Gitu. Ya, jadi dapat disimpulin ya, kehidupan di sosial media sama nyata itu ya sama, bisa juga enggak. Ya, jadi kalau mau tahu aku ketemu ya, kapan? Oke Kak, bisa kita bahas di belakang. Ya. Oke, jadi tadi tergantung faktor situasi dan kondisi, dan di Instagram atau di sosial media tuh kita hanya menampilkan sisi tertentu aja. Oke, jadi tadi Kak Anissa kan udah bercerita nih tentang perilaku dan sikap kita di sosial media dan di kehidupan nyata itu seperti apa gitu kan. Dan di dalam penggunaan sosmed pasti adalah ya yang namanya sisi negatif maupun sisi positif. Dan terkadang nih kita sendiri sebagai generasi milenial itu terkena tuh dampak negatif dari penggunaan sosial media. Nah, dari situ nih, gimana sih cara Kak Anissa memanage sisi baik dan sisi buruk sosial media? Gimana sih Kak, ada nggak sih caranya agar kita itu bisa tetap bermain sosmed dan bisa tetap merasakan manfaatnya? Kayak gitu, gimana nih Kak Anissa? Oh, waduh, pertanyaannya sungguh berat. Dari persepsi Kak Anissa nih. Gini, kalau aku tuh ini sebenarnya aku juga masih belajar ya. Bukan aku yang sepro itu enggak. Masih belajar guys. Kadang pingin rasanya tuh kayak ngedeaktif akun Instagram ya enggak. Kalian mesti pernah ngerasain itu kan? Ya bener banget tuh Kak. Rasanya Instagram minta matiin deh, tapi aduh sayang. Bener sih, ada banyak nih sayang, opa-opanya sayang ya Kak. Iya, maksudnya melihat updatean pacarku di situ kan kalau dimatiin nggak tahu ya kan? Aduh. Aduh enggak Gwen. Kalau aku ya untuk memanage sisi baik dan sisi buruknya, satu hal, bodoh amat. Jujur Li, kalau misalkan gini ya, misal ini contoh paling sederhana dan paling sederhana.
kalau mahasiswa tingkat akhir kan ya apa ya namanya lagi skripsi kan ya. Terus pastikan ya orang lain ada yang udah selesai duluan, ada yang udah sempro lah, ada yang udah gitu. Nah itu menurut aku termasuk sisi buruknya gitu loh. Kayak nge-trigger aku gitu loh. Aduh, aku kok nggak bisa ndang selesai gitu loh. Nah itu termasuk sisi buruk aku. Nah akhirnya aku harus bodo amat gitu loh. Kayak semua orang punya jalan masing-masing. Jadi aku tuh harus bodo amat sama itu semua gitu. Jadi kalau aku memanage sisi baik dan sisi buruknya ya, aku bodo amat dalam bersosial media gitu. Cukup singkat ya, tapi penjelasannya panjang gitu ya. Istilahnya gimana cara dalam. kita memanage sisi positif dan negatifnya ya bodo amat gitu. Jadi tapi menurutku ketika tadi misal Kak Anissa ya, ada temennya yang mungkin skripsinya udah sampai sini sedangkan Kak Anissa masih di belakang gitu ya. Mungkin ya dari situ juga bisa dijadikan sebagai motivasi gitu loh bagi kita, gimana sih agar kita juga bisa cepat nyusul mereka gitu loh, agar kita tidak tertinggal banget sama teman-teman yang lain seperti itu. Iya benar banget, jadi buat motivasi diri sendiri ya. Oh ya, balik lagi nih, Kak Anissa kan merupakan the winner PPA 2020. Dan yang menjadi pertimbangan untuk menjadi PPA terfavorit itu kan jumlah like di sosial media ya Kak ya. Berarti kan nih secara otomatis Kak Anissa itu mempunyai like yang paling banyak dong ya di antara peserta yang lain. Nah, jadi bisa dibilang nih Kak Anissa memiliki sesuatu yang orang lain itu suka. Mungkin karena karakter Kak Anissa di sosial media, atau karena cara berkomunikasi Kak Anissa di sosial media, atau yang lainnya. Menurut Kak Anissa nih, gimana sih Kak tipsnya how to be a favorite person on social media? Boleh di-spill dong Kak. Oke, satu ya. Pertama, waktu favorit itu aku bikin video tentang materi yang insecure itu kan. Aku ngangkat topik itu kan. Nah, sebelum aku mempromosikan video itu tuh, aku kayak nyinggung-nyinggung gitu loh. Bukan nyinggung sih ya, maksudnya kayak ngasih tahu gitu loh tentang apa sih insecure, ya nge-spill gitu loh. Terus ketika video itu muncul, banyak orang yang relate dengan video itu gitu loh. Terus akhirnya banyak orang yang penasaran apa sih yang aku sampein. Dan juga kan Instagramku itu udah lama gitu ya, banyak temen yang ada di sana. Jadi mereka ketika itu kan emang lagi hype-nya kayak materi itu kan, jadi banyak yang relate. Jadi ya udah, akhirnya banyak yang bantu nge-share, banyak yang nge-like, banyak yang kepo juga sama video itu bahas apa gitu loh. Gitu sih. Kalau aku waktu itu karena temanya itu karena ngangkat gitu loh, dan sedikit memberi motivasi dan memberi dukungan gitu. Oke, dari penjelasan Kak Anissa, jadi asal muasal Kak Anissa ini bisa terpilih jadi PPA terfavorit tahun 2020 itu berawal dari isi dari video yang dibuat Kak Anissa gitu ya. Kak Anissa itu mengangkat kayak permasalahan atau topik yang benar-benar sedang relate di lingkungan sekitar gitu. Jadi misal kayak Kak Anissa itu dulu membahas mengenai insecure gitu ya Jen ya. Iya, benar banget nih Romli. Jadi banyak yang bantu share karena relate juga dengan kehidupan dia gitu. Jadi dulu Kak Anissa ini kayak wawancara dulu dengan teman-teman, cari topik permasalahan lalu diangkat ke video atau gimana nih Kak Anissa? Atau emang udah memahami gitu? Oke Jenny, mungkin tadi kan Kak Anissa menjawab tentang gimana caranya dia itu bisa terpilih sebagai putra-putri akuntansi terfavorit tahun 2020. Intinya Kak Anissa itu kayak mengangkat permasalahan apa sih yang sedang hangat atau menjadi permasalahan di
teman-teman lingkungan sekitarnya gitu. Jadi dari situ Kak Anissa mendapat support dari teman-teman dengan teman-temannya itu menge-share video dari Kak Anissa seperti itu. Tadi Kak Anissa itu kalau nggak salah menyinggung mengenai masalah insecure gitu. Nah, BTW nih, Jenny sendiri kan juga itu kan ya Jen? PPA terfavorit tahun 2021. Nah, Jadi malu nih. Kayaknya juga nggak Abdul nih kalau Jenny nggak cerita gimana sih tips and triknya kok bisa terpilih sebagai PPA terfavorit tahun 2021. Aku curiga nih Jenny kayaknya beli like kayaknya dia nih. Aduh. Nggak Jen, canda. Nggak dong, Oke Ro. Jen, mungkin bisa dijelasin. Oke. Nggak ya, kalau beli like sih enggak. Itu namanya nanti nggak fair dong sama peserta yang lain. Kalau dari aku kurang lebih sama ya kayak Kak Anissa tadi, di mana ada orang kan relate sama yang kita sampaikan, terus banyak yang bantu share, banyak yang bantu like, kayak gitu. Nah, how to be a favorite person on social media itu emang tentunya kita harus punya nih banyak relasi, banyak teman. Misalnya nih teman dari alumni kita sekolah dulu, atau teman kampus, ataupun kita aktif di organisasi. Itu kan bisa juga ya menambah relasi kita, menambah teman kita, karena kan kalau masalah sosial media itu nggak harus tentang jumlah followers, karena jumlah followers itu nggak menjadi patokan kita gitu. Apakah bahwa seseorang itu benar-benar menjadi favorite person atau menjadi orang yang famous, karena terkadang orang itu nge-follow kita itu cuma mau cari tahu aja, kayak cuma mau kepo-kepo aja tentang kita, kayak ada yang sampai nge-follow kita itu pakai second account gitu-gitu kan. Jadi yang paling utama untuk menjadi favorite person on social media itu emang harus banyak relasi, kayak banyak teman gitu, nggak harus melulu tentang jumlah followers kita di sosial media gitu sih Robin. Oke, kalau dari Jenny ini asal muasal kenapa Jenny ini akhirnya sukses ya terpilih sebagai PPA terfavorit tahun 2021 itu ya karena kasih juga nih atas dukungan dari teman-teman yang udah memilih. Oke nih teman-teman ya, dapat ucapan terima kasih dari Jenny yang udah ngebantu Jenny terpilih sebagai putra-putri akuntansi terfavorit tahun 2021. Tadi Jenny itu mengungkapkan kalau tipsnya itu ya intinya kita itu harus benar-benar banyak relasi, menjalin hubungan baik dengan teman, terus kita juga kayak mengisi konten di sosmed kita itu ya dengan hal kebaikan. Nanti teman-teman itu bakal support dan membagikan konten tersebut kepada orang lain seperti itu. Mungkin kalau dari aku sendiri sih, kalau sejauh ini ya, aku di IG tuh emang belum terlalu aktif sih ya, paling ya emang sebutuhnya aja kayak kebutuhan tugas atau apa itu biasanya aku make buat IG. Aku sendiri sebenarnya juga masih belajar kayak belajar mengenai mengembangin hobi aku itu di mana nantinya mungkin aku kayak lebih berani untuk muncul melalui IG tersebut gitu loh. Jadi kurang lebih aku sih kalau pakai IG itu udah lama ya, kayak di SMK dulu aku udah pakai IG. Jadi karena mungkin aku dulu ikut OSIS, ikut pramuka, dan dari situ kan sering tampil ya. Mungkin dari situ teman-teman pada tahu aku, dan ya dalam waktu tidak terlalu lama sih dari aku mulai bikin IG sampai beberapa minggu gitu loh ya. Aku kaget juga kok lumayan banyak padahal aku belum follow mereka gitu loh. Seperti itu. Nah oke, ini Kak Anissa udah bergabung kembali ya. Kak Anissa tadi aku bahas kembali. Jadi kenapa Kak Anissa dulu itu bisa terpilih sebagai putra-putri akuntansi terfavorit tahun 2020 itu ya karena topik yang dibawa oleh Kak Anissa itu benar-benar relate sama masalah yang teman-teman hadapi atau di lingkungan sekitar seperti itu. Nah dulu Kak Anissa itu sebelum menentukan mengambil ide tersebut, nah Kak Anissa itu benar-benar kayak cari-cari informasi dengan wawancara ke teman-teman atau emang udah memahami keadaan itu Kak? Aku lebih mengangkat pengalamanku sendiri. Wah, ternyata Kak Anissa ini juga pernah insecure ya Kak? Sendiri nih. Nah itu pengalaman insecure itu didapat di waktu udah di masa perkuliahan atau di jenjang SMA sederajat gitu Kak? Ya selama hidup di dunia ini ya guys. Ya pokoknya pengalaman dari SMP, SMA sampai kuliah apa ya aku rangkum gitu loh, aku simpulin, aku jadiin sebuah pengalaman. Jadi kayak bukan teori tapi itu kayak pengalaman gitu loh. Kan kalau teori kan mungkin banyak ya udahan, tapi kan kalau gimana sih solusi di kehidupan nyata gitu kan nggak sesuai dengan teori kan, harus lebih adaptif lagi kan solusinya gitu. Oke, nah kalau dari Kak Anissa sendiri, bagaimana sih tips paling ampuh untuk mengatasi insecure tersebut Kak? Mungkin bisa dijelasin, mungkin kadang aku juga masih suka insecure Kak.
susah gitu sih emang. Insecure tuh emang susah sebenarnya. Kayak kamu harus yang pertama tuh harus mengenal diri sendiri sih. Kayak semua orang tuh pasti ada positif dan negatif. Dimana kita kayak yang tadi kan, kita punya banyak sisi, ada negatif, ada positif. Ya udah yang kita tunjukkan positifnya aja, yang negatifnya disembunyiin atau diperbaikin gitu. Oke, nah kalau dari Jenny sendiri gimana Jen? Karena sama-sama putra-putri terfavorit nih, Halo Jen. mungkin ada tanggapan lain gitu. Kalau menurut aku benar dari kata Kanisa sih, karena kan insecure itu datangnya kayak tiba-tiba kita kadang untuk melihat orang dari IG aja udah merasa insecure sama pencapaian orang lain tuh. Nah, tapi kita juga harus menyadari kita itu juga punya kelebihan yang ada pada diri kita. Jadi untuk insecure itu gimana sih cara kita itu menekan insecure itu dengan menampilkan apa kelebihan yang kita miliki. Kayak gitu sih Romli. Oke, intinya yang pertama ya kita harus yakin dulu, kita harus percaya diri dengan sisi positif yang kita miliki. Kemudian karena kita tentu saja memiliki sisi negatif, ya dari situ kita kayak belajar gimana sih agar kekurangan kita itu benar-benar ya tidak terlalu terlihat sama orang lain, bahkan kita bisa menghilangkan kekurangan tersebut, seperti itu. Oke, ini keren-keren banget ya Kak Anissa. Nah, kalau Romli gimana? Kalau aku ya, kalau aku ya seperti yang aku sampaikan tadi Kak. Gimana? Jadi aku ya berusaha, misal aku insecure, suka pemalu gitu kan. Ya aku kayak lebih sering berinteraksi sih sama orang lain gitu, membahas kayak apa ya, mungkin aku sama orang lain itu memiliki hobi yang sama. Yaudah kita kayak jalan bareng-bareng agar aku itu semakin yakin gitu loh sama sisi positif atau kelebihan yang aku miliki. Dan ketika aku punya kekurangan, ya aku kadang juga kayak minta solusi sama orang lain, ya orang terdekatku terutama ya yang udah bener-bener kenal aku. Gimana sih kok aku kayak gini banget ya, gimana sih tipsnya biar aku ya setidaknya bisa kayak kamu gitu loh. Seperti itu. Betul. Oke. Selanjutnya mau bahas apa nih Jen? Tadi udah dari awal kan udah arti medsos sendiri, terus sisi positif dan sisi negatif, bagaimana memposisikan diri baik di sosmed maupun kehidupan nyata, seperti itu. Oke, aku mau ke pembahasan selanjutnya nih. Boleh ya Romli ya? Siap, boleh banget. Jadi Kak Anissa ini kan merupakan putra-putri akuntansi terfavorit 2020 nih. Nah, kira-kira kesan dan pesan apa sih Kak yang bisa Kakak sampaikan selama menjadi bagian dari PPA 2020? Bisa sharing nih sama teman-teman Kak. Gini, kan kalau PPA 2020 itu kan kayak jomplang gitu kan ya, sama PPA 2019. Maksudnya yang PPA 2019 itu kan offline gitu kan. Nah, 2020 ini kan jomplang banget langsung online gitu kan. Nah, akhirnya kita kan nggak bisa menjangkau maba-maba gitu kan ya. Offline kan waktu itu warna itu aja, ya MC-nya tetap PPA, cuman kan mabanya kan nggak di tempat gitu kan. Kita nggak bisa berinteraksi langsung, terus gimana gitu kan cara jangkau mereka biar tahu nih, oh ada PPA, di akuntansi itu ada PPA gitu loh. Nah, akhirnya itulah apa namanya startnya kita bikin Instagram gitu kan, Instagram PPA, terus nge-branding, nyari penonton nyari masa gitu loh biar tahu kalau ada PPA, ini ada Instagram PPA nih loh. Nah, itu kan susah ya, maksudnya nggak semua orang tahu PPA kan. Maksudnya maba-maba kan juga masih awam gitu tentang PPA. Akhirnya kesanku itu lebih ke ini, nge-grow upin sosial medianya PPA gitu. Bareng-bareng sama PPA 2020 bangun Instagram ini, terus mikirin konten, apalagi kita kan nggak bisa kumpul bareng ya. Maksudnya mau bikin konten apa juga bingung, harus ada yang edit, mikirin konsep, ya itu menurutku kesannya di situ sih, kayak kerja barengnya itu kerasa tapi nggak kerasa gitu. Tapi ada hasilnya gitu loh. Kita bisa lihat di sosial media bahwa alhamdulillah dan sampai sekarang kalian kan bisa melanjutkan dengan sangat baik. Lebih banyak konten daripada angkatanku, terus kontennya lebih bagus juga. Nah, itu kesannya itu sih, bangun sosial medianya PPA dari nol gitu. Jadi PPA tahun 2020 ini yang merintis adanya sosmed PPA itu ya Kak? Merintis, aduh bahasnya. Oh, kayak soalnya merintis baru tahu bisnis. nih Kak. Iya, first Instagram tuh ada di
tahun 2020. Nah akhirnya kan setelah itu kan akhirnya kita bikin Instagram, terus akhirnya kan bikin relasi sama Hima, akhirnya PPA sama Hima kan sering kolaborasi. Nah sampai sekarang bikin podcast bareng kan. Nah itu kesannya kayak ya akhirnya kita bisa memperkenalkan, memunculkan PPA gitu. Wah, keren. Nah, itu teman-teman semua. Jadi kan ya sosmed ini juga tadi itu salah satu dampak positif dari sosmed ya, karena kita bisa kayak branding tentang ini loh, jurusan akuntansi, ada PPA gitu. Yang awalnya mungkin karena offline berubah jadi online, dan kita bisa memanfaatkan adanya sosial media seperti itu. Nah, kalau kalian gimana nih PPA 2021? Kalau aku ya, kayak dari aku dulu. Mungkin karena aku tidak tahu yang offline dulu seperti apa dalam pelaksanaannya, yang aku rasain selama online ini ya gimana ya, asik tapi ya tetap kurang asik karena tidak bisa ketemu langsung gitu loh dalam kegiatan-kegiatannya. Jadi dulu itu mungkin aku cerita dulu ya, awal masuk PPA ya sebenarnya aku itu awalnya itu tidak memiliki ketertarikan sama sekali. Terus ada itu kan, ada share-sharean jargoman gitu mengenai ini loh, ada open recruitment buat seleksi PPA gitu. Oke deh, terus teman-teman udah bujuk nih, Romli ini kayaknya kamu cocok deh, kamu punya potensi. Terus aku sendiri apaan? Ini bukan bidangku gitu kan. Terus oke deh, oke aku maju, aku daftar. Terus ada tahapannya kan, dari awal itu ada tes tertulis, terus unjuk bakat, terus sampai akhirnya wawancara gitu kan. Dan aku nggak nyangka loh bisa kayak ngelewatin tahapan-tahapan hingga akhirnya bisa sampai ke final seperti itu. Dan yang aku rasain ya, kesannya ya aku senang sih karena ini merupakan pengalaman baru, bidang baru aku yang aku jelajahi gitu, karena sebelumnya aku belum pernah ikut kayak ginian gitu loh. Jadi di sini aku kayak belajar tentang mental sih, kayak aku jadi ngerasa lebih pede ngomong di publik gitu kan, seperti itu. Terus juga apa ya, kita kepribadian kita juga berubah ya, karena kita kan sebagai PPA kayak istilahnya garda terdepan dalam mengenalkan jurusan akuntansi di Polines seperti itu. Jadi ya kayak benar-benar tanggung jawab baru, pengalaman baru, tapi ya walaupun awalnya terpaksa, akhirnya ya menikmatilah seperti itu. Itu kalau dari aku kan, Nisa. Kalau dari Jenny nih gimana, Jen? Oke, aku kurang lebih juga sama ya kayak Robby. Dulu waktu PPA tuh emang bukan dari diri sendiri, tapi dari teman kayak support kita gitu. Awalnya juga nggak nyangka sih kok bisa jadi bagian dari PPA 2021. Dari PPA ini juga banyak kesan dan pesan yang aku dapatkan. Aku bisa dapat pengalaman-pengalaman yang berharga dari PPA. Kayak aku juga bisa melatih soft skill aku di sini. Contohnya nih kayak public speaking, terus minat bakat juga bisa aku latih dari sini. Kayak gitu sih. Terus bisa juga aku dapat relasi dan bisa kenal orang-orang hebat nih kayak Kak Anissa, juga kayak Romli, dan juga teman-teman PPA lainnya. Kayak gitu. Terus untuk pesan dari aku sih ya, untuk PPA ke depannya itu, semoga bisa menjadi lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi, terus bisa lebih aktif nih ngejalanin program kerja dari PPA itu sendiri, dan juga bisa memperluas cakupan branding juga. Dari yang diomongin Kak Nisa tadi kan ada sisi positif sosial media. Nah, kita bisa memanfaatkan itu untuk branding PPA, jangkauannya itu biar lebih luas lagi. Apalagi yang maba-maba ini nih. Kayak gitu sih, Romli. Hebat kalian, hebat. Oke, mungkin seperti itu ya teman-teman semuanya. Nah sekarang, ini kan PPA tahun 2021 kan mungkin udah hampir selesai ya masa kepengurusannya. Wah sayang sekali, nggak kerasa ya karena online. Jadi ya benar-benar mengalir aja gitu loh, kayak kesannya walaupun dapet tapi kurang dapet. Gitu. Tahun cepet kan? Cepet pol sih. Aku nggak ngerasa, perasaan baru kemarin masuk, sekarang udah mau semester 4 gitu kan. Iya, daftar PPA lagi tuh. Oke, Kak Nisa, Jenny, dan teman-teman semuanya, sekarang aku mau spill dikit nih tentang seleksi PPA tahun 2022. Jadi kapan nih? Untuk tanggalnya ya. Jadi untuk registrasinya itu dibuka tanggal 12 Februari tahun 2022 sampai 19 Februari 2022. Jadi untuk tahapan seleksinya ya nanti
kayak ada tes tertulis, kayak yang aku sebutin tadi, tes tertulis, kemudian unjuk bakat, wawancara, dan lain sebagainya. Pokoknya teman-teman semuanya dari jurusan akuntansi, terutama yang masih baru nih, pokoknya jangan sampai kelewatan untuk mendaftarkan diri, karena ya tadi kesan pesan yang kami udah sampaikan ya benar-benar kayak kalau ikut PPA itu benefitnya benar-benar gede dan berpengaruh pada diri kita gitu loh. Berpengaruh di sini ya tentu saja manfaat positif seperti itu. Wajib pun ikut pokoknya ya buat maba-maba. Wajib. Kalau nggak ikut kayaknya nyesel deh. Karena ini benar-benar pengalaman baru, pengalaman yang seru gitu loh. Gitu. Mungkin dari Kak Anissa ada pesan nih buat calon PPA tahun 2022 gitu. Motivasinya Kak, ayo. Bentar, untuk pesan sebelum ke PPA-nya, pesan yang sebelumnya tentang sosial media ya. Jadi kan kita udah bahas sosial media nih. Oh, iya, pesannya benar. itu satu kalimat yang menurut aku ini emang bener apa sih? Maksudnya ya ini emang bener, bukan cuman pepatah gitu, tapi ini emang bener di real life. Yaitu don't judge people by its cover. Itu bener-bener aku alamin sendiri dan itu terjadi di teman dekatku, di lingkungan. Jadi kalian kalau bersosial media itu santai, gak usah baper, gak usah dibawa pikir, maksudnya gak usah sampai dibawa berat gitu loh, just enjoy aja di sosial media. Yang penting di real life kalian serius, di sosial media cuma buat main-main, it's okay gitu loh. Jadi jangan baper sama apapun yang ada di sosial media gitu. Oke. Keren banget nih. Pesan buat PPA ya. Apa ya, satu pesan sih menurut aku lebih di branding apa ya, anggaplah PPA sebagai suatu barang yang berharga yang harus kalian perkenalkan ke publik. Jangan kalian anggap ini tuh sebuah beban gitu loh, kayak aduh kok aku jadi PPA sih, ntar aku harus gini. No, itu menjadi media kalian, menjadi privilege kalian yang gak bisa didapetin mahasiswa lain, yang cuma bisa didapetin anak-anak PPA. Kalian tuh harus ngelawan berapa puluh orang untuk menjadi PPA. Dari berapa puluh orang menjadi 10 orang, itu tuh sebuah privilege menurut aku. Kalian bisa ngerasain podcast gini kan, kalau nggak jadi anak PPA nggak bisa kan bikin podcast, kayak gitu salah satunya. Terus kalian bisa belajar juga bikin konten kayak gimana, edit tuh gimana, manage sosial media juga itu gimana. Nah nanti itu bisa kalian terapkan di sosial media kalian sendiri. Begitu. Oke, mantap sekali Kanisa. Oke, aku nyimpulin yang awal dulu ya, tadi mengenai pesan tentang medsos ya. Pokoknya kita itu dalam bermain medsos jangan menilai orang dari covernya saja, karena yang disampaikan tadi kan kita kalau di sosmed itu tidak menunjukkan diri kita sepenuhnya, hanya diri kita sebagian sisi, bahkan tidak ada sebagian gitu loh yang kita tampilin. Ya wajar sih kadang kan kalau kita dinyinyir sama orang, karena netizen Indonesia kan ternyinyir sedunia kan katanya gitu. Kalau ada yang sensitif dikit langsung diserbu gitu kan. Pokoknya ya kita lebih berhati-hati, jangan baper gitu ya Kak Nisa tadi gitu. Terus mengenai pesan untuk PPA, anggaplah PPA itu sebagai barang berharga, karena tidak semua orang itu bisa mendapatkannya. Istilahnya kita itu tidak bisa tergabung dalam keluarga PPA gitu loh. Kan akuntansi itu banyak orangnya, dan yang terpilih sebagai PPA itu kan tidak banyak. Kalau untuk final sendiri kan hanya 10 gitu kan, 5 putra, 5 putri gitu. Jadi benar-benar PPA ini bermanfaat gitu. Dari Jenny mungkin ada tambahan lain, Jen? Kalau dari aku, benar apa yang katakan Nisa tadi sih ya. Kita itu menjadi orang-orang pilihan yang dari sekian banyaknya yang ikut PPA, dan kita yang terpilih ini merupakan suatu kesempatan bagi kita untuk mengembangkan diri kita di dalam PPA ini. Untuk teman-teman selanjutnya PPA 2022 nih harus ikut ya, harus wajib ikut, harus stay tune terus. Kalian juga bisa nih cek dan follow IG-nya Putra Putri Akuntansi Polines itu di @ppa_polines untuk tahu informasi update-nya. Kayak gitu sih. Semangat juga buat kedepannya nanti, dan harus ikut ya. Oke, wajib sih, wajib. Admin Instagramnya PPA. Lolos. Gimana kan Nisa? Lanjut. Gak, admin Instagramnya PPA kan cantik sama ganteng kan? Bisa lah, sekali di speak.
Siapa tuh Kak? Aduh, siapa nih? Buka di sini nggak? Udah, lanjut. Oh iya, selain kepoin Instagramnya PPA, mungkin juga bisa kepoin Instagramnya Kak Anissa nih. Di mana Kak? Iya Kak. Ya, sekalian promosi ya. Jangan lupa. Iya dong. Aduh, jangan lupa like, follow, dan subscribe ya, salah. Jangan lupa follow @ANNII Sanis. Pasti di follow back kalau kalian nge-DM aku. Langsung follow nih teman-teman. Kalian juga tuh, sekalian promosi tuh. Ini mau Kak. Oke, kalau IG ku ya bisa juga nih dikepoin ya, walaupun mungkin belum ada apa-apanya ya, karena ya lagi menemukan jati diri juga, kiranya apa sih yang mau kita tonjolin di medsos nantinya untuk kedepannya gitu. Untuk IG ku itu ada di @romli_ran gitu. Dari Jenny nih, apa follow Jen? guys. Kalau dari aku sendiri, IG aku sederhana sih, di Jenny @JennyYuan_. Udah gitu aja. Langsung di follow ya semuanya teman-teman. Yuk, follow kita bertiga guys. Untuk menjadi PPA 2022. Insya Allah auto follow back kok, insya Allah ya. Ya, insya Allah. Oke, Kak Anissa dan Jenny nggak kerasa nih kayaknya, walaupun apa ya rasanya singkat, tapi ternyata udah agak lama nih kita ngobrol-ngobrol dari tadi gitu kan. Dan sayang sekali Kak Anissa, kita harus berpisah ya untuk mungkin Berpisah. di podcast kali ini. Kita dari tadi emang berpisah Berpisah kan di kayaknya. podcast kali ini saja Kak. Ya kita untuk kedepannya tetap Silaturahmi. Ya harus lah. Kan kita keluarga PPA. lanjut dong Kak. Benar nih. Boleh. Mungkin cosplay jadi mabed dulu kali Kak. Soalnya kan dari raut-rautnya itu kan ya masih cocok lah ya. Waduh, gitu. jangan. Mau cari cuan guys. Kalau tingkat akhir itu pemikirannya udah beda ya Kak ya. Cuan. Udah Udah Lurus. kemana-mana itu. Aduh ya Allah. Udah. Kalian nikmati kuliah kalian dulu aja ya guys. Nggak usah overthinking dulu. Oke, Kak Anissa juga semangat ya yang udah mau lulus dari Polines gitu Kak Anissa. Semangat. Jangan Oke. lupa kasih bunga ya. Oke, Jangan kabar-kabar aja Kak nanti. Oke, lanjut. Oke, nih sebagai penghantar closing obrolan kita pada podcast kali ini, kira-kira ada nggak nih tambahan dari Kak Nisa ataupun dari Romli dari sharing-sharing kita tadi? Dari Kak Anissa dulu nih mungkin. Romli dulu lah. Ada? Yang tua ngalah. Aku ya? Karena aku cowok sendiri ya, oke deh. Iya. Aku dulu. Oke, jadi teman-teman semua, pada episode kali ini kan kita udah ngobrolin ya sedikit banyak tentang gimana sih perilaku kita di sosial media sama kehidupan nyata. Tadi mulai dari seberapa penting sosmed, sisi positif dan sisi negatif, bagaimana kita memposisikan diri di sosmed sama kehidupan nyata. Tadi udah disinggung bareng-bareng sama Kak Anissa. Pokoknya kembali lagi aku sampaikan, pokoknya kita harus benar-benar hati-hati dalam penggunaan sosmed ya, karena kadang orang itu ya suka lihat kita dari yang ada di sosmed saja gitu kan. Dan sedangkan itu merupakan hanya sebagian kecil dari diri kita gitu loh. Dari situ ya kita jangan terlalu ambil pusing lah, pokoknya kita jalanin aja. Toh kita juga niatnya di sosmed itu buat main-main, bukan kayak separuh jiwa kita itu ada di sosmed, jangan gitu ya. Nanti kalau gitu itu yang bahaya seperti itu. Pokoknya dari podcast kali ini ambil sisi positifnya aja ya teman-teman semuanya, seperti itu. Lanjut Kak Anissa atau Jenny dulu nih? Oke. Ya, aku hanya menambahkan aja. Kalian, kalau maksudnya kita kan udah dewasa ya, untuk bersosial media, jadi pikirannya lebih terbuka aja. Gak usah di sosial media itu bukan ini yang pasti dan satu yang enggak, tapi banyak faktor, banyak situasi, banyak kondisi, jadi kesan dan mempunyai pikiran terbuka, tapi hati-hati karena kita Indonesia kan punya normanya juga kan, jadi bebas tapi hati-hati, tetap bernorma gitu. Oke, mantap. Dari Jenny, gimana nih Jen?
Oke, dari pembahasan dan obrolan kita tadi, kita jadi tahu ya nih bagaimana sih cara memposisikan diri kita di sosial media dan juga di real life. Dan juga kita tadi udah sharing-sharing nih tentang cara memanage sisi baik dan buruknya sosmed. Dan juga udah dikasih tips juga nih sama Kak Nisa, how to be a favorite person on social media. Dan itu bisa diterapkan ya sama teman-teman semua di kehidupan kalian. Kayak gitu. Oke, pokoknya apa ya, kehidupan kita ya benar-benar di kehidupan nyata gitu loh. Jangan apa ya, kayak kita hidup di sekarang ya, walaupun sekarang eranya virtual, tapi apa ya, jangan melulu kita itu apa yang benar-benar dari kita. Kan tadi udah sampai ini di sosmed itu pokoknya kita benar-benar kelihatan kecil, sebagian kecil dari kita. Maka dari itu ya kita jangan kayak perilaku kita di sosmed itu mempengaruhi kehidupan nyata kita, seperti itu. Oke, mungkin ada tambahan lain nggak nih sebelum kita mengakhiri podcast kali ini? Cukup ya Kak Nisa, Jenny? Dari aku cukup sih, Romli. Dari Kak Nisa gimana nih? Insya Allah cukup sudah. Oke, pokoknya buat Kak Nisa, aku ucapin terima kasih yang sebanyak-banyaknya ya, karena udah mau meluangkan waktu di tengah kesibukannya seperti itu kan. Apalagi ini kan apa ya, mengenai tema yang kita bahas tadi ya, benar-benar bisa memberi pandangan baru gitu loh kepada aku dan Jenny pada khususnya, dan teman-teman semua pada umumnya, seperti itu. Mungkin tidak ada sesuatu lain yang bisa kami berikan selain ucapan terima kasih gitu loh kepada Kak Anissa. 1T. Terima kasih. Oke, dari Jenny mau sama-sama, ngucapin terima kasih guys. juga nih, atau sudah cukup terwakili dari aku? Aku juga mau ngucapin ya ke Kak Anissa, terima kasih Kak Anissa di tengah kesibukan Kak Anissa sebagai mahasiswa tingkat akhir, udah bisa menyempatkan waktunya untuk bergabung nih sama kita di podcast kali ini. Terima kasih banyak ya Kak Anissa. Semangat mahasiswa tingkat akhir. Tetap Makasih kuat. juga Oke. semangat kalian. Semangat Kak Anissa dan semangat semuanya. Semangat Oke kita teman-teman semuanya, mungkin ini akhir dari podcast kita pada malam hari ini bersama tamu spesial kita yaitu Kak Nur Anissa Damayanti, putra-putri akuntansi terfavorit tahun 2020. Seperti itu. Asik. Oke teman-teman semuanya, sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah. Bye-bye. Bye. Thank you and see you on next podcast teman-teman.